Oke, kita akan mulai. Tadi sudah diawali dengan doa, kemudian untuk absensi kurang lagi 1 orang. Nanti silakan yang belum, silakan melakukan absensi. Batas akhirnya sampai pertemuan ini berakhir. Kemudian pertama-tama kita akan melihat dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya kan Pak sudah suruh baca ya buku informatikanya. Dari halaman berapa Pak suruh kemarin? Halaman 79 sampai 82. 9 sampai 82. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang interaksi manusia dengan komputer melalui algoritma dengan baik. Kemudian untuk pertemuan berikutnya itu kita akan mengadakan praktikum, di mana tujuan keterampilannya itu adalah peserta didik membuat program sederhana yang mampu menggambar atau menulis dengan cermat. Kemudian yang akan kita bahas hari ini adalah algoritma dan pemrograman ya. Jadi kalau didengar atau ditinjau dari kata algoritma itu sendiri. Nah, kira-kira dari yang kalian baca atau dari pemahaman kalian itu algoritma itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Langkah-langkah menyelesaikan masalah. Gimana? Tata cara untuk melakukan suatu. Tata cara untuk melakukan sesuatu. Oke, bisa juga. Ada lagi. Nah, seperti yang kalian bilang tadi, langkah-langkah menyelesaikan masalah, kemudian mempermudah untuk melakukan sesuatu. Pak kasih contoh satu gitu. Algoritma Instagram 2021, bagaimana cara kerjanya? Nah, ini ada artikel tentang algoritma yang terbaru yang dipakai Instagram, kurang lebih. Nah, sebenarnya pengembangan dari Instagram itu sendiri itu kan sebenarnya berdasarkan dari masalah-masalah. Sebagai contoh, banyak konten negatif, kemudian sekarang ada filternya, kemudian banyak komen-komen yang difilter. Jadi sekarang tiba-tiba saat kalian komen itu tiba-tiba komennya itu hilang atau dihapus atau tidak relevan, seperti itu ya. Nah, itu dari tahun ke tahun itu banyak sekali perkembangan dari salah satu platform itu saja Instagram atau Facebook. Nah, itu adalah contoh penerapan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka alami. Tadi kalian sudah sebutin algoritma itu seperti itu. Kemudian Bapak juga sudah carikan contoh yang algoritma yang terkini, di penerapan algoritma terkini, kemudian pseudocode dan flowchart. Nah, kemudian untuk pseudocode, pernah dengar pseudocode nggak? Apa baru di pembelajaran kali ini? Baru dengar sih Pak. Baru dengar. Nah, dari apa yang kalian baca itu, kira-kira kalian nangkepnya tuh pseudocode itu apa? Pseudocode adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang Ada lagi yang lain? Bahasa pemrograman intinya ya. Jadi penjelasannya lengkap banget. Jadi intinya itu adalah bahasa pemrograman. Oke. Kita sekarang beralih ke flowchart. Nah, ada yang tahu flowchart itu apa? Dari apa yang kalian pelajari di buku. Pak mau tahu dulu gitu, sejauh mana? Flowchart adalah diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi yang ditampilkan menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda-beda. Oke. Sama dengan yang di buku berarti ya. Jadi flowchart itu seperti yang dijelasin adalah diagram untuk menggambarkan sebuah algoritma. Nah, itu intinya. Itu fungsinya untuk menunjukkan arah aliran. yang
dipelajari hari ini sudah tertuang jelas di buku informatika kalian, jadi tolong itu dipelajari. Sekarang kita akan melihat contoh dari algoritma. Kalian kok pintar bikin telur ya? Pernah ya? Pernah bikin telur, Bang? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah apa sering? Sering, Pak. Oh, pantas kalian lebih tahu ya. Jadi ini adalah langkah membuat telur rebus. Jadi intinya algoritma membuat telur rebus. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan apa yang akan kita kerjakan hari ini. Kalian akan diskusi dengan kelompok. Kita pakai kelompok yang sebelum-sebelumnya aja ya, biar nggak bikin kelompok lagi. Kalian akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mengerjakan sesuai dengan LKPD yang Bapak share. Jadi udah dibuka LKPD-nya. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. Nah, di sana tagihannya adalah kalian berdiskusi dengan kelompok untuk menemukan contoh penerapan algoritma sederhana di kehidupan kalian sehari-hari. Contoh kayak tadi yang udah Bapak jelasin, algoritma membuat telur rebus. Langkah pembuatannya kayak apa? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. kemudian setelah kalian deklarasikan algoritmanya atau langkah-langkahnya itu Jelas. Oke, habis itu kalian buatkan flowchart diagramnya. Flowchart diagramnya seperti yang di LKPD juga sudah ada contohnya. Jadi kalian buat flowchart sesuai dengan algoritma apa yang kalian buat. Aman. Oke. Perangkat aman, Pak. Oke. Jadi sebelum diskusi, Bapak jelasin dulu. Kalian diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Boleh diskusi, boleh buat grup WA sendiri. Boleh diskusi di grup kelas. Boleh. Jadi Bapak akan standby di Google Meet ini. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja tanyakan ke Bapak sambil kalian diskusi di per kelompok kalian masing-masing. Jadi akan Bapak monitoring terus di sini. Kurang lebih waktu untuk mengerjakan itu 30 menit aja cukup kali ya. Buat algoritma kemudian buat flowchartnya 30 menit cukup nggak? Cukup, Pak. Biar nggak bentuk kelompok lagi, kalian diskusikan, kerjakan sesuai dengan apa yang ada di turunan LKPD-nya. Kemudian setelah kalian diskusi nanti Bapak akan tunjuk aja secara random kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Coba Bapak cek ya, yang udah selesai kelompok siapa aja? Tolong dijawab. Saya, Pak. Saya sudah, Pak. Oke, bisa di on Saya cam lagi. juga, Pak. Yang udah selesai silakan on cam lagi. Udah. Silakan dijelasin. Udah, Pak. Udah. Nah, di sini saya sama kelompok bikinnya algoritma membuat nasi goreng. Di sini kita bikin bahannya ada bawang merah, bawang putih, garam, saus sambal, saus tiram, kecap manis, kecap asin, sama nasi putih. Di sini langkah-langkahnya kita tulis. Yang pertama, siapkan penggorengan, letakkan penggorengan di atas kompor, lalu hidupkan kompor, masukkan bumbu dan garam sesuai selera, lalu masukkan nasi secukupnya, dan tunggu hingga matang, lalu matikan kompornya dan sajikan. Di sini saya bikin flowchartnya kayak gini. Kesimpulannya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kami menemukan salah satu contoh penerapan algoritma, yaitu dalam pembuatan mie goreng atau mie instan, di mana langkah-langkah pembuatan mie goreng tersebut kami jelaskan ke dalam bentuk algoritma. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali penjelasannya tadi dari kelompok 8 ya. Jadi sangat-sangat lengkap.
Kemudian juga tadi juga disebutin kesimpulannya, ternyata membuat nasi goreng itu juga bagian dari penerapan sebenarnya algoritma ya. Ada Ya. langkah-langkah, kemudian ada alat-alat yang atau bahan yang dibutuhkan, kemudian untuk langkah-langkahnya itu tersusun dari awal sampai makanan itu dapat disajikan. Nah, kurang lebih itu sudah mewakili apa yang namanya dengan algoritma ya. Jadi saat di awal pembelajaran tadi Bapak jelasin algoritma yang advance contohnya, banyak sekali algoritma baru yang diterapkan entah itu di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Nah, dalam diskusi kali ini kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah Bapak kasih, kemudian beberapa tadi mungkin hari ini nggak bisa dipresentasikan semua ya. Jadi apa yang kalian buat itu nanti buat aja sesuai dengan format LKPD bagian apa dia? Bagian CDE ya. Nah, Bapak jelasin sedikit tentang apa yang kita pelajari hari ini mengenai tentang algoritma. Bapak share screen dulu. Nah, jadi algoritma seperti yang kita bahas tadi bersama-sama, ada yang nyebutin pengertiannya adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan, betul. Kemudian ada juga yang menyebutkan instruksi yang mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, betul juga. Jadi secara umum itu adalah algoritma itu adalah betul langkah-langkah yang sistematis yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di mana ada permasalahan, disitulah kita membutuhkan sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian untuk pseudocode juga sudah kalian baca sendiri di bukunya. Ada ya tadi yang menjelaskan pseudocode itu adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan bagaimana algoritma itu. Kemudian flowchart itu adalah diagram yang menggambarkan alur dari algoritma itu sendiri. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak berikan kesempatan. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Banyak. Kemudian sebenarnya kalau sebelum pembelajaran ini kan kalian belum paham ya. Jadi kalian nggak tahu bahwa itu sebuah algoritma sebenarnya, ya kan? Betul, Pak. Iya, Pak. Nah, dengan pembelajaran ini nanti kalian akan mulai berpikir komputasi gitu, mulai menemukan oh ternyata ini penerapan algoritma, oh ini ternyata penerapan algoritma, oh ternyata kayak gini gitu. Dimulai dari pengamatan kalian saat menggunakan sosial media, kemudian penggunaan aplikasi YouTube gitu. Di sana banyak sekali algoritma terbaru tercanggih saat ini yang sudah diterapkan di platform itu. Nah, untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktikum. Untuk materinya bisa dilihat di buku informatikanya juga dari halaman 83 sampai 87. Nah, tolong sebelum itu tolong dipelajari. Terus Bapak juga akan upload video pembelajaran bagaimana sejenis tutorial menggunakan RoboMind seperti apa. Oke, terima kasih yang sudah hadir dalam pembelajaran kali ini, kemudian yang sudah presentasi tadi Bapak ucapkan terima kasih. Buat semua anak-anak yang sudah aktif berdiskusi, Bapak ucapkan terima kasih. Tadi kita awali pertemuan ini dengan doa. Saya minta Agung Widya ditutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan. Oh ya.
Karena pembelajaran ini sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Dah, Pak. jadi terima kasih Agung Widya. Nah, Ya, Pak. karena jam pembelajarannya sudah berakhir, kalian boleh leave dari meeting ini. Silakan. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima Baik, kasih. Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih.